Nah, yang 2.6, coba lihat. Identifikasi bagaimana perubahan lingkungan eksternal. Eksternal berarti adalah lingkungan yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, misalnya politik, misalnya ekonomi suatu negara, keamanan suatu negara, perang dan sebagainya ya. Nah, sebagai contoh bahasa dampak faktor eksternal berikut kepada strategi minyak. Kalau kenaikan harga minyak kita tidak bisa mengendalikannya. Kenapa? Karena itu dari atas ya, dari perjanjian di atas ya, apa itu namanya, saya nggak tahu. Nah, bukan perusahaan kita yang bisa mengatur bagaimana harga minyak naik. Nah, apa dampaknya kenaikan harga minyak itu terhadap perusahaan kita? Tinggal kamu pikirkan bagaimana. Ya banyak, karena biasanya kalau misalnya kalian mau produksi suatu barang, itu butuh bahan bakar. Ya nggak? Nah, berarti otomatis biaya produksi kalian bertambah. Karena kenapa? Harga minyaknya naik, meningkat gitu ya. Dari situ aja sudah bisa kalian paham bahwa itu berpengaruh ke biaya produksi dan lain-lain. Mungkin harga jual barang kalian nanti akan kalian ubah. Kenapa? Karena biaya produksinya itu bertambah, maka biaya jualnya harus kita naikkan lagi. Lalu yang kedua, kebijakan kualitas air dan udara. Remember kalau misalnya kalian pergi ke Singapura atau ke tempat-tempat negara luar, itu biasanya setiap harinya kalian akan diberitahu berapa kualitas udara, kualitas air hari ini. Jadi itu akan mempengaruhi apakah kalian harus menggunakan masker, ataukah kalian tidak boleh keluar rumah, ataukah kalian dilarang keluar rumah sama sekali selama beberapa hari. Jadi untuk di luar negeri itu ada yang namanya pengaturan kualitas udara. Nah, biasanya hubungannya apa? Kalau misalnya kebijakan kualitas air dan udara itu diatur ya, nah maka berarti kita ketika kerja otomatis kita butuh air purifier ya untuk di dalam ruangan. Ya, lalu kebijakan kualitas air, misalnya airnya seperti apa. Nah, itu pokoknya kalian pikirkan bagaimana dampaknya ke perusahaan kalian. Untuk bab 2 benar-benar fokus ke teori, tidak ada sama sekali hitung-hitungan. Oke, langsung lanjut ke bab 3. Ya, bab 3 adalah bab yang agak nyeleneh. Nggak nyeleneh juga sih sebenarnya, tapi yang nggak suka pasti nggak bakal mau belajar ini. Oke, kita lihat bab 3 adalah manajemen proyek, open ya, halaman 139. Look ya. Ini masih agak mudah, halaman 139 itu dia hanya meminta struktur penguraian kerja untuk membangun sebuah rumah tingkat 1 dan 2. Lihat itu di kegiatan pertama ada rumah, tingkat 2-nya berarti dia persiapan lokasi, penembokan, perkayuan, pemipaan apa tuh nggak tahu, penyelesaian ya. Oh, berarti masang pipa maksudnya pemipaan. Tambahkan 2 aktivitas tingkat 3 pada setiap aktivitas tingkat 2. Tinggal kalian tambahin kira-kira persiapan lokasi itu apa saja kegiatannya di bawahnya ya. Misalnya survei lokasi, survei harga lokasi, dan lihat apakah di lokasi tersebut sudah ada sertifikat yang sudah ada di sana. Jadi kadang kan kita mau bikin rumah tahu-tahu ternyata ada 2 sertifikat yang tumpuk, jangan sampai seperti itu ya. Lalu penembokan apa saja, tinggal itu ditambahkan. Kita nggak akan membahas masalah itu, kita akan membahas mengenai 3.3 ya. Kita akan membahas 3.3, lihat itu. Gambarkan aktivitas pada AON dari jaringan proyek yang terkait dengan aktivitas berikut untuk proyek perusahaan konsultan Dave Carhart dan bla bla bla. Coba lihat sendiri, baca aktivitasnya ada 4 A B C, ada 8 A B C E D E F G H. Ada pendahulunya A B B C D E F dan ada waktunya. Nah, saya cuma minta kalian bikin dulu AON dari aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H ini di halaman 3.3. Coba sekarang. Ingat, ya, yang pernah kita jelaskan adalah ketika ada aktivitas pendahulu berarti itu syarat ya. Jangan sampai terlewati. Yang duluan bisa berebut nilai ya. Yang 3.3, ingat ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Karena A itu adalah kegiatan yang tidak pendahulu, berarti A itu harus kosong. Ya.
Lalu B itu A, C itu dari A, berarti dia bercabang. Ya, bagi yang belum paham, harus lihat kegiatan pendahulunya. Oke, D ke B, ya, berarti pendahulunya tinggal dibikin E, B, bercabang lagi. F, C, G, D, H, E, F. Oke, sudah ada yang bisa? Raise hand aja di situ, nggak ada ya raise hand di sini ya? Bisa nggak sih? Nggak ada teman. Bisa? Yang 3.3 seperti ini? Nggak usah pakai harinya kan, Mem? Apa? Enggak, belum pakai hari karena dia cuma minta gambarkan aja aktivitas pada titik AON. Oh, dia minta berapa waktu yang diperlukan oleh Dev. Berarti kita cari harinya juga, Cien. Ya. Ingat cari jalur kritis gimana? Sudah dapat jalur kritisnya? Jalurnya doang, Mem. Jalur kritisnya lalu waktunya. Waktunya pakai LSLF kemarin, Mem. Iya, yang 3.3. Kalau masih bingung, coba lihat di contoh halaman 135.
Itu mau cari jalur kritisnya dari ES, EF, LS, LF ya. Ada 2 jalur kritis ya yang ini. Di halaman 3 titik di 3 itu ada 2 jalur kritis. Waktu yang dibutuhkan berapa? Lihat aja waktu yang dibutuhkan itu di paling ujung. Tapi yang angka yang paling besar. 8 ya. 21. 21. Tengok. Coba lihat dulu. Udah Carol? Not yet. Tapi kalau jalurnya udah tinggal harinya doang. Oke, untuk jalur kritisnya adalah ABDG dan ACFH. Benar? Iya. Tapi yang di B itu ada jalur lagi, Mem. Kayak gini kalau tunjukin. Wait, Carol kameranya nggak nyala kayaknya. wait. Masih proses. Nggak on kamera. Udah kelihatan, Mem? No. Apa ya? Nggak kelihatan. No, udah. Oh, sorry. Ada ini. Backgroundnya. Kamu layarnya putih jadi backgroundnya. Ya, ini. Ya, emang kayak gitu, iya benar. Ya itu gambarnya udah benar. Tinggal hari doang. Tinggal LSEF-nya berapa? Udah dapat? Belum dapat. Oke, coba dihitung. Oke. Ada yang belum paham? Kita jawab setelah yang udah dapat nilainya ya, 3.3 ini. Oke. Saya minta kertas satu.
Sudah? Sudah ada yang bisa jawab belum untuk yang ininya? Kameranya on cam dong. Sudah bisa? Bingung? Pusiang? Pusiang pala Aden ya, amat. Ya, Karol? 21. Iya, 21. Oke, bagi yang belum paham, ini sorry ya, karena saya orangnya acak adul kalau nulis. Jadi kita coba buka dulu halaman kertasnya. Tulis dulu di awal itu A, ya, di paling awal itu A. Karena kenapa kegiatan pendahulu A itu nggak ada. Jadi A itu adalah nilai awalnya. Jadi kita buat A-nya di sini, ya. Ini lihat, A nggak ada kegiatan pendahulu kan? Ya, nampak nggak sih? Ya. A nggak ada kegiatan pendahulu berarti sini A, ya. Lalu lihat kegiatan pendahulu lagi dari B. B itu kegiatan pendahulunya A dan C kegiatan pendahulunya adalah A. Ya. Berarti ini B, ini C. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Ini B, ini C, ya. Lalu kegiatan pendahulu D itu setelah B dibuat, ya. Setelah B dilaksanakan baru bisa D dimulai. Berarti dari B itu menuju ke D, ya. Dari B, ini B menuju ke D. Bukan dari C ya, karena syarat D cuma B. Lalu setelah itu kegiatan E. Kegiatan E itu setelah kegiatan B, ya. Berarti dari B tarik lagi ke E. Lalu kegiatan F itu ternyata setelah kegiatan C. Kegiatan F itu setelah kegiatan C. Lalu kita tarik lurus aja kayak gini. F itu setelah C. Lalu kegiatan G. Kegiatan G syaratnya adalah D selesai. Kita bikin nih. Aduh, mami. Ya. Ini kegiatan G ya. G itu setelah D. Paham nggak di sini? Paham. Ya, ini G setelah D. Lalu kegiatan H itu ada dua kegiatan pendahulu. Ingat, kalau ada dua kegiatan pendahulu berarti tanda panahnya ada dua. Ya, adalah kegiatan E dan F. Jadi dia nggak bisa kalau misalnya cuma F duluan selesai, H dimulai nggak bisa. Harus dua-duanya selesai baru bisa kegiatan H dimulai. Baru E dan F ke sini baru dapat H. Nah, ini kenapa angka-angkanya aneh-aneh itu? Karena ini waktunya adalah 3 hari. Ingat, ketika waktunya 3 hari, tulis aja di bagian tengah ini itu 3. Ya, kalau cara cepat saya kayak gitu. Tulis aja di angka sini 3. Kenapa? Karena itu kan adalah hari yang dibutuhkan untuk kegiatan A. Karena kegiatan A adalah kegiatan yang tidak ada pendahulu, berarti ini 0. Ya. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Ingat kalau rumusnya ES ya dan EF itu cari nilai yang paling besar. Ya, early start dan early finish itu cari nilai yang paling besar. 3 ini lihat ke B dan C. Karena tidak ada lagi ya cuma ini aja jadi langsung pindahin aja. 3 di atas sama 3 di atas ini ya dipindahin ke C. Ya. Lalu setelah itu kegiatan B berapa hari dibutuhkan? 4 hari. Ya. Tinggal masukin aja ini 4 ya. Kelihatan nggak sih 4 di sini? Ya. Saya saking cepat-cepatnya jadi agak tulisannya kecil ya. Jadi lihatan ini 4 ya, 3 ditambah 4. Ingat waktu awal itu di sini ya. Waktu yang dibutuhkan itu ditaruh di bagian tengahnya saja. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Yang ini tadi pindahin aja dari 3 sini. Pindahin di sini 3. 3 ditambah berapa waktu yang dibutuhkan C? 6. 3 tambah 6 sama dengan 9.
Lanjut ke D. D karena cuma B aja, nggak ada yang lain. Langsung aja 7 dipindahin ke sini. 7 ditambah sama kegiatan D itu ternyata butuh waktu. Ya ini ya, D. D itu butuh waktu 6 hari. Tinggal tambah, 7 tambah 6 sama dengan 13. Ya. Lalu kegiatan E itu butuh waktu 4 hari. Karena ini cuma ada satu dari B aja, tinggal tambah 7 tambah 4 sama dengan 11. Ya. 11 hari di atas ini. Lalu kegiatan F, dia cuma dari kegiatan C saja. Berarti tinggal tambahin, tadi ini 9 kan? Iya nggak sih? Iya 9. 9 ditambah 4 sama dengan berapa? 13 ya. 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, kegiatan H, ingat ya, ini yang saya perlu kasih tahu. Kegiatan H ini ada 2 kegiatan. Kalian lihat nilai tertinggi dari E dan F. Karena kita lihatnya ES dan EF ya. Berarti kita lihat early finish yang E sama F yang mana yang paling besar. Yang F tadi itu nilainya kalau nggak salah 13, yang E itu 11 ya. Jadi yang diambil adalah nilai dari F-nya 13 ya. Jadi 13 di sini masukin ditambah sama kegiatan H itu 8. Tinggal 13 tambah 8 sama dengan 21. Jadi total waktu yang dibutuhkan adalah 21 hari ya, bukan 21 minggu, 21 hari. Nah, lalu tinggal kalian cari LS dan LF. Ingat LF itu tinggal kalian turunin aja dari di sini 21. Ini 21, tinggal kalian udah dapat tadi ES early finish-nya, tinggal kalian masukin ke bawah, turunin ke 21. Ini juga sama, ini tadi dapatnya 8, 19, tinggal kalian turunin 19 ke sini. Selanjutnya kalau sudah dari kanan ke kiri, itu berarti kalian harus kurangin saja jumlahnya. Jadi tadi 21 dikurangi sama berapa waktu yang dibutuhkan H? 21 kurang 8, berapa? 13. 13. Yang G, 19 dikurang waktunya 6, 13. Berarti kalian udah bisa lihat ini ya, ini cara cepat saya ya daripada bikin tabel. Kalau saya cara cepatnya adalah cara on saya sih ini. Tapi ini langsung dimarahin sama dosen saya kemarin. Danti, kamu ini tulisannya jelek. Gini ya, kelihatan nggak sih? Oh my gosh. Ini gimana? Coba ntar saya menyalakan lampu dulu. Ya. Di sini nanti kalian lihat di sini. Ini kalau cara saya yang paling cepat adalah ini karena atas dengan bawah sama 19 dengan 19, maka ini sudah pasti jalur kritis. Karena 19 kurang 19 sama dengan 0, ya. Ini juga 21 kurang 21 sama dengan 0. Jadi saya nggak perlu ngurang-ngurangin, saya langsung kurangin aja dari sini dilihat. Ini juga ya, saya langsung lihat, oh ini ternyata ada selisih, ya. Enggak di 13, tulisan saya yang tidak. 13 kurang 13 sama dengan 0. Dapat nih, D berarti adalah jalur kritis. B juga jalur kritis, karena kenapa? 7 kurang 7 sama dengan 0. Ya. Ini juga A-nya, ya. A-nya berarti 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ini berarti pasti jalur kritis. Nah, lihat yang ini C. Ini jalur kritis enggak? Oh iya, ternyata dia juga jalur kritis. Karena kenapa? Ini 9 dikurang 9 sama dengan 0. Saya cari cepatnya kayak gini ya. Tapi kalau masih bingung cara cepat saya, kalian bikin tabel aja. Ya. Kalau masih bingung, kalian bikin tabel aja biar tahu bagaimana LS dan LF. Ingat kalau ES dengan EF itu ditambah yang paling besar, kalau LS dengan LF cari yang paling kecil nilainya. Ya, contohnya adalah di sini ya. Oh ya, yang ini. Ya, lihat yang B. B itu ada 2, yaitu dari D dengan
E ya. D dengan E itu beda hasilnya. Yang D itu hasilnya 13, E 7, yang E itu untuk S-nya adalah 9 ya. Beda ya ini. Nanti saya rapikan aja deh. Ini kan 9, yang ininya 7. Jadi kita harus mencari tahu angka yang paling terkecil dari D dan E. Oh, ternyata D dan E yang paling kecil angkanya adalah 7. Ya udah, berarti di sini 7 tulis. Beda ya. Kalau bagian paling atas itu cari yang paling tinggi, kalau yang paling bawah itu yang paling kecil. Oke, kita lanjut. 3.11 bikin sendiri. 3 titik. Enggak usah 3 titik. Mami, jangan bersih, sayang. 3.6 aja. 3.6 aja. 3.6 bikin ya. Cari jalur kritisnya dan juga jumlah harinya. 3.6.
Mem, kalau di pendahulunya LS-nya itu enggak 0, enggak apa-apa? Udah bisa? Sorry tadi karena mau hujan, kita percepat aja. Yang udah bisa siapa? Mau nanya dikit, Mem. Kalau LS-nya enggak 0, enggak apa-apa, Mem? Apa? LS yang pendahulunya enggak 0. Ya nggak apa-apa. Oh, berarti udah, Mem. Sayang deh ada pi. Ambil. Nonton ke kameran aja. Ini. Fenty paham? Paham? Saya coba dulu. Tidak boleh, Dek. Oke.
Oke, sudah dapat. Jalur kritisnya adalah BDEG. Ya, jalur kritisnya adalah BDEG. Dapat? Hujannya deras banget ya. Oke, jalur kritisnya adalah BDEG. Total waktu yang dibutuhkan adalah 26 hari ya untuk 3.6. 26 hari, dan untuk jalur kritisnya BDEG ya. Nanti saya fotoin, saya ini ya. Tapi I'm so sorry kalau tulisan saya buruk. Ini berapa tadi? 3.3. Waalaikumsalam. Oke, karena sudah hujan dan udah mendung banget, saya akhiri di sini saja. Untuk minggu depan mungkin kita masih latihan ditambah dengan kuisnya kayaknya ditunda dulu aja ya. Kuisnya ditunda dulu karena bab 3 dengan bab 4 ini belum full semuanya saya jelaskan ya. Bab 3 dengan bab 4 belum latihan soal. Iya, Karol? Mem, itu minggu depan berarti presentasi kelompok 5 ya? Atau pindah minggu depannya lagi presentasi kelompok 5? Pindah setelah UTS kelompok 5 berarti. Oh, UTS-nya habis UTS ya kelompok 5. Terus Iya. ini Mem, kalau kan buku kan kelompok 5 itu kan bab 6. Nah, yang Iya. di bab 6 itu ada kalau di buku ada lampiran bab 6. Nah, lampiran enggak. Lampiran bab 6 enggak usah dibahas. Oke, Mem, terima kasih. Ya, cuma bab 6-nya aja, lampirannya nggak usah dibahas. Nah, karena udah mau hujan dan udah mau ya ngeri juga sih, agak badai-badai dikit gitu. Jadi kita tutup sini. Minggu depan hari Sabtu di jam yang sama kita ngerjakan bab 3 dan bab 4 ya. Tadi udah ada satu orang Carol ya yang bisa jawab. Saya harap nanti ada yang lain yang bisa jawab ya untuk latihan soal ini. Oke, semuanya thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you.